ada lagi Kak Wora pertanyaan dari Kak Putri Pramana lagi. Kak, tolong rekomendasiin buku-buku puisi ataupun penulis puisi yang menginspirasi menurut Kak Woro. Baik. Kalau saya kebetulan kalau saya misalkan ke toko buku, saya nggak terlalu hafal penulisnya ya. Kalau saya tuh tidak melihat penulisnya itu siapa gitu. Jadi kadang-kadang saya masuk ke toko buku, saya lihat sekilas tuh 1, 2 halaman, 3 halaman, terus saya suka, saya beli. Ya kalau saya kecenderungannya, saya lebih prefer bukannya saya ini ya, maksudnya bukannya saya nggak mau baca buku lain. Cuma saya suka sekali buku-buku keluaran Gramedia sama Grasindo. Maksudnya penerbitnya Gramedia sama Grasindo. Biasanya penerbit Gramedia sama Grasindo itu mereka sangat selektif mau nerbitin puisinya tuh puisi siapa. Itu mereka sangat selektif dan mereka itu sangat bagus sekali editing, melakukan editing tata bahasa segala macam. Itu penting banget. Kadang-kadang kalau kita baca buku terbitan penerbit mana gitu, terus ada kesalahan kata atau apa gitu ya, itu bisa bisa ngefek ke kita punya feeling pas bacanya, ini salah nih, maksudnya tulisannya begini gitu. Jadi kalau saya pribadi tapi saya baca buku penerbit lain sih, cuma saya lebih prefer buku penerbitnya itu kalau Grasindo atau Gramedia Group gitu. Kalau saya, buat saya itu bagus banget mereka. Jadi itu Kak Putri Pramana ya, inspirasi dari Kak Woroliana itu buku terbitan dari Grasindo dan Gramedia. Itu bagus ya Kak Woro ya. Buat saya itu bagus banget. Pertanyaan juga dari Kak Duyani Nur _sah. Kak, gimana cara ngumpulin mood untuk menulis? Terkadang pas mau nulis dengan posisi yang nyaman, tiba-tiba malah jadi malas. Aduh, cari tempat yang tenang aja sih. Ya, kalau saya lebih ke cari tempatnya yang sepi, tapi jangan tertutup. Maksudnya kalau bisa di teras atau di mana. Terus yang kedua, kalau saya itu selalu pasang lagu. Jadi kalau saya nulis itu selalu pasang lagu, apapun itu, misalnya nulis novel, nulis cerpen, nulis puisi, itu selalu saya pasang lagu. Dan itu tergantung, misalkan saya mau nulis cerpen tentang komedi romantis gitu ya, saya nggak pasang lagu tentang lagu patah hati, saya harus pasang lagunya tuh yang fun gitu, yang menyenangkan. Tapi ketika saya misalkan nulis buat inspirasi pena buat tentang cinta gitu, saya harus pasang lagu tentang yang agak menangis-nangis, yang agak berurai air mata gitu. Karena itu buat saya itu ngefek banget. Saya nggak bisa nulis kalau nggak pakai musik ya. Kalau saya harus pasang musik. Oke, jadi untuk Kak Duyani Nur itu tadi dari Kak Woro mendengarkan lagu. Kalau untuk Kak Woro sendiri ya, mungkin Kak Duyani Nur itu bisa punya inspirasi sendiri gitu selain mendengarkan lagu gitu. Jadi intinya kita itu harus otak kita itu harus fresh gitu ya Kak Woro ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak 20_PYTR. Kak Woro terinspirasi dari mana sampai bisa nulis puisi? Tadi udah dijelasin kayaknya ya, terinspirasi dari cinta TCHI ya. Oke, dari teman juga. Nah, Kak Woro, ada salah satu pertanyaan yang relate dengan Kak Woro gitu, antara kehidupan real Kak Woro dan dunia menulis Kak Woro gitu. Pertanyaannya, how could you communicate better in international forum and get the respect? Itu yang bikin saya penasaran. Soalnya tadi Kak Woro kan bilang katanya Kak Woro itu introvert ya, tapi nggak membuktikan introvert itu gitu. Gini, introvert itu bukan negatif ya. Introvert itu tidak selalu negatif. Kenapa saya bicara, saya bangga karena biasanya orang yang introvert itu mereka sangat pemilih dalam berteman. Pemilih dalam berteman tuh bukan berarti
apa sih namanya buruk ya, enggak. Jadi gini, kita tahu kalau misalnya ada sebuah lingkungan pergaulan gitu, lingkungan pergaulan itu tidak baik, saya nggak akan masuk. Jadi kalau orang ekstrovert mungkin dia memilih teman tanpa pandang, maksudnya tidak melihat siapapun ya gitu. Tapi apa namanya, pertanyaan balik lagi ke pertanyaannya, how can I communicate better? Kalau saya selalu bicara dari hati. Kalau saya, karena saya menulis kan, saya penulis gitu. Biasanya orang yang penulis itu jarang, maksudnya nggak banyak ngomong ya di depan. Maksudnya karena introvert kan biasanya begitu ya. Jadi maksudnya tidak banyak bicara lah, tidak banyak namanya bercerita. Dia bercerita tuh hanya ke beberapa orang yang apa sih namanya dekat lah gitu. Tapi begitu dia bicara, dia selalu bicara itu dari hati. Dan ketika misalkan dalam pekerjaan saya yang di luar bukan penulis, itu saya karena kalau kita bicara di international forum, itu orang luar itu lebih respect ketika kita bicara memang dari hati apa adanya, bukan supaya kita kelihatan lebih baik. Itu biasanya kalau saya pribadi saya selalu bicara dari hati gitu. Termasuk saya menulis juga. Menulis saya juga bukan menulis supaya menang, saya menulis karena memang saya butuh untuk nulis gitu. Jadi menang juara itu bonus lah, bukan yang saya good. Makanya kadang-kadang kalau saya di DM sama apa namanya ada anak-anak muda gitu, aduh udah supaya hadiahnya gede ya menang juara. Sebenarnya saya nggak ngejar itu, saya nulis aja gitu, karena memang introvert kayak gitu ya. Dan itu dicari untuk introvert. Bicara be yourself aja, jadi diri sendiri. Oke, jadi mungkin kegiatan menulis Kak Woro ini salah satu bentuk refleksi diri kali ya Kak Woro ya, untuk mengeksplorasi ide dan juga kisah-kisah yang Kak Woro punya gitu ya Kak Woro ya. Iya betul. Ada pertanyaan juga dari Kak PYTR. Kak Woro kan pernah nulis novel, judulnya apa Kak Woro kalau boleh tahu? Dulu udah lama sih, 2005 itu To Oklahoma, itu juga lokasinya di Amerika. Padahal saya belum pernah ke Amerika. Jadi waktu itu saya SMA. Jadi kadang-kadang orang berpikir menulis cerita kayak untuk di luar negeri kita harus keluar negeri dulu, enggak. Saat itu tuh saya nulis itu pure 100% judulnya novel bahasa Indonesia juga, cuma dia settingnya di Amerika gitu. Jadi tentang anak remaja, romance komedi lah. Jadi anak-anak muda yang baru ABG gitu. Settingnya di Amerika. Waktu itu tahun 2005 sih. Udah agak lama sih, tapi itu penerbitnya Gegas Media. Sekarang lagi mau nulis lagi novel yang baru, cuma masih proses, belum selesai sih. Ada pertanyaan juga nih dari 20-an _PYTR lagi, Kak. Aku penulis novel dan puisi karena pekerjaanku. Seperti aku sering dibully. Nah, karena itu aku jadi kurang pede dengan hasil karya sendiri. Kak Woro punya inspirasi atau saran gitu buat aku? Aduh, biarin aja, Dek. Biarin aja, orang mau bully, mau apa, itu udah biarin aja. Aduh, itu udah makanan saya setiap hari dari dulu. Tapi kadang-kadang gimana ya? Kalau saya saya insinyur. Saya cuma cerita aja. Saya insinyur. Saat itu di perusahaan saya bekerja di perusahaan asing. Saya insinyur. Saat itu saya perempuan sendiri. Gitu. Jadi dibully di apa gitu, itu sebenarnya kalau masih muda, ini mungkin agak-agak ini ya, tapi itu ditelan aja. Itu sebenarnya kayak kalau kata Syahrini, orang yang membuli kita itu fans yang tertunda. Jadi biarkan saja itu mereka bicara, kita tutup telinga. Yang penting kita tidak berbuat sesuatu yang tidak baik ya. Nulis aja udah. Mau dibilang katanya penulis miskin, biarin aja. Penulis nggak punya uang,
biarin aja, nulis aja udah, gitu aja, biarin aja deh, nggak usah didengerin. Oke, karena haters gonna hate ya kak ya. Ya kayak lagunya Taylor Swift aja ya, Iya. jadi nggak usah Gitu. ya udah diemin aja udah. Ya, jadi apapun yang orang lain katakan gitu, baik buruknya kita ambil hikmahnya aja. Tapi yang terpenting kita harus tetap melanjutkan apa yang kita kerjakan selama itu masih di dalam Betul. koridor yang positif ya Kak Woro ya. Ya betul, itu biarin aja, yang lain ngomong apa itu biarin aja. Oke, ini sepertinya dari teman Kak Woro nih, Dani Pramita. Woro yang selalu mengerjakan apapun dari hati katanya. Iya. Ya, halo Kak Dani Paramita, temennya Kak Woro. Terima kasih telah bergabung. Nah, makasih Kak Woro buat sarannya. Makasih Kak Woro buat sarannya katanya tuh. Dari K20_PYTR. Nah, Kak Woro, sebelum kita mengakhiri live Instagram ini, ada satu pertanyaan lagi nih Kak Woro. Sore Kak, aku ingin tanya, siapa tokoh penulis yang paling kakak idolakan sehingga kakak bisa menulis puisi berprestasi? Kemudian apa genre favorit kakak? Saya genrenya romance komedi sebenarnya. saya itu nggak suka sebenarnya terlalu novel yang terlalu serius. Saya itu sebenarnya kayak teen lead itu saya. Jadi saya memang kalau nulis novel itu selalu backgroundnya romance komedi. Kalau penulis favorit saya itu Dewi Lestari itu buat saya the best lah. Itu cara dia bercerita itu nggak sastra banget, gampang di ini, cuma enak dan nyampe pesannya. Itu saya. Kalau lokal ya. Tapi saya kan juga baca buku-buku terjemahan ya, novel-novel terjemahan. Itu ada ya kayak Macbeth, terus ada Sophie Kinsella yang ngarang Shopaholic. Macbeth tuh yang ngarang Princess Diaries, itu suka. Itu favorit saya. Kebanyakan semua penulis yang saya favoritkan itu perempuan ya. Maksudnya saya mencoba membaca buku yang penulisnya laki tapi nggak dapet, maksudnya chemistry itu nggak dapet. Jadi kalau saya pribadi saya lebih suka penulis perempuan ya kalau saya. Iya, jadi inspirasi Kak Woro ini kebanyakan penulis perempuan baik dari dalam negeri maupun luar negeri ya Kak Woro ya. Nah, itu ya, dia Kak Haika Alfsi, saran dari Kak Woro. Genre favorit Kak Woro itu tadi romance komedi ya. Nah, iya benar. Ada pertanyaan lagi dari Kak Mi Kulsum. Halo, Kak, saya suka banget menulis dan membaca apapun, kadang-kadang mengekspresikan beragam rasa lewat tulisan, termasuk soal masa remaja gitu, Kak. Hehe, Kak, aku ingin motivasi dari Kakak dong, buat kita yang masih pemula. Tuh, Kak, minta motivasi. Menulis itu jangan ngejar uang. Karena gini, nulis itu kan creativity ya, itu tidak bisa diukur sama uang. Jadi menghasilkan sebuah karya yang bagus, itu jangan berpikir uang dulu deh. Maksudnya kebanyakan orang saya mau nulis supaya bisa punya. Yes, itu memang bisa, cuma itu belakangan aja gitu. Nggak usah dilihat ininya, nulis aja. Ini kayak kalau menurut saya nulis aja, terus nulis dari hati, dan satu lagi konsisten. Jadi jangan hari ini gue mau nulis itu harus konsisten dan harus dijadikan sebagai kebutuhan, sama kayak kamu setiap hari harus makan 3 kali sehari. Jadi kamu harus jadikan nulis itu, saya hari ini harus nulis. Karena kalau itu dijadikan passion, dijadikan kebutuhan, itu kalian nggak akan terbebani. Misalkan kalian lomba terus kalah. Karena orang yang passion kayak saya gitu ya, saya sebenarnya memang inspirasi pena itu memang 2 kali lah ya. Tapi sebenarnya jumlah saya kalahnya tuh lebih banyak.
timbang jumlah saya menang. Jumlah kalah saya tuh mungkin udah ratusan gitu. Ya itu tadi. Jadi maksudnya nulis aja sih. Oke, jadi itu dia tadi Kak Mi Kulsum, saran dari Kak Woro, yang penting kita nulis aja gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak Woro dari Kak Sri 1003. Kak Woro pernah mengalami writer block nggak? Oh, sering. Sering banget. Itu Anda bukan penulis kalau belum ngerasain writer block. Makanya writer block itu timbul biasanya untuk penulis-penulis yang mengejar uang dulu. Biasanya. Kalau penulis biasanya itu terjadi yang saya kan juga writer block itu dulu saya pernah writer block, pernah mengerjakan satu proyek novel besar sama Gagas Media waktu itu. Cuma saya waktu itu dikasih deadline itu ini harus selesai novelnya dalam waktu sekian bulan gitu. Tapi saya tidak bisa karena waktu itu saya writer block banget gitu. Karena saya saat itu saya memang masih berpikiran kalau gue ngambil sebenarnya waktu itu kan masih kuliah juga, jadi saya agak kesulitan mengatur waktu antara kuliah sama nulis waktu itu. Tapi saya terlalu ambisius, saya mau ngambil itu job, maksudnya ngambil itu project saya ambil gitu. Tapi at the end karena saya mikir kalau gue kuliah sambil nulis gue bisa dapat uang penghasilan buat biaya semesteran gitu ya. Waktu itu terlalu ambisius. Nah saat itu saya berpikir uang dulu. Akibatnya ketika saya mau mulai proses ngerjain, saya writer block. Gitu. Salah satunya itu adalah writer block. Jadi tapi kalau kalian menulis, memang kalian butuh dari hati, dari passion, itu writer block itu nggak ada sih menurut saya. Karena itu saya alamin sekarang. Kalau saya sekarang nulis bukan uang, maksudnya kalau ada menang lomba atau apa itu bonus lah. Tapi saya nulis karena memang saya suka gitu. Dan alhamdulillah selama ini setahun terakhir saya nulis lagi, itu saya nggak pernah writer block gitu. Kalau saya ya. Oke, terima kasih Kak Woro. Kak, satu pertanyaan lagi nih Kak dari snurhlz_. Kak, kalau kita mentok buat cerita, kakak gimana nanganinnya selain baca referensi buku lain? Oh, berhenti keluar jalan-jalan shopping mall atau kamu ke gunung ke berhenti. Itu udah nggak ada tidak ada resep lain, berhenti. Jadi jangan dipaksa. Oke, intinya berhenti kita terus kamu keluar. Ya, betul. Berhenti keluar, kamu ngapain, ketemu teman, ngobrol, nonton bioskop atau apapun, pokoknya keluar rumah, jalan-jalan, muter-muter aja, even kadang-kadang muter-muter komplek. Saya muter komplek berapa keliling gitu ya, itu udah refresh, balik lagi udah bisa nulis lagi gitu. Pokoknya berhenti, jangan dipaksa sih. Oke, terima kasih Kak Woro atas jawabannya ini dari Kak snurhlz_. Ya, dan Kak Woro terima kasih banyak ini atas waktunya. Kak Woro sempetin buat curi-curi di kantor ya Kak Woro ya. Iya, nggak apa-apa, seneng kok di interview sama Inspirasi Pena. Oke, terakhir nih Kak Woro, mungkin ada pesan dan kesan untuk Inspirasi Pena sendiri. Aduh, udah bagus banget sih. Jadi terima kasih ya Inspirasi Pena karena sudah menjadi ruang buat penulis tanpa melihat usia juga. Jadi maksudnya jadi kan mungkin ya kayak saya gitu kan sebenarnya nggak terlalu, bukan anak remaja lagi lah, SMP SMA gitu kan. Karena saya lihat peserta-peserta Inspirasi Pena yang agak yang sangat aktif ini, saya lihat masih di sekolah. Jadi untungnya Inspirasi Pena itu menyediakan wadah untuk berbagai kalangan. Jadi itu saya berterima kasih banget. Tetap seperti ini, kalau bisa lebih lebih variatif jenis lombanya gitu. Mungkin kan jadi kita yang penulis-penulis muda, terutama yang masih sekolah, itu mereka lebih punya jangan
puisi kan orang udah tahu ya, cerpen udah tahu. Mungkin besok ada jenis sastra, misalkan sastranya cuma bikin cerita dalam misalkan kita ngomongnya flash fiction, misalnya cuma 70 kata. Atau bikin cerita yang ini adalah kompetisi menulis cerita dalam 100 kata atau cuma berapa. Jadi bikin lebih banyak apa sih namanya jenis sastra baru yang bisa melahirkan penulis-penulis yang beda gitu ya. Karena kan kita butuh sekali penulis-penulis yang apa namanya kan genre itu kayak apa namanya puisi kan ya. Itu aja gitu. Bikinlah kompetisi lebih banyak tapi dengan apa sih namanya konsep apa namanya karya sastranya itu beda. Yang di apa sih namanya di luar sana tuh nggak ada. Hanya ada di inspirasi gitu. Jumlah buku novel gitu saya lihat di buku apa di toko buku nggak terlalu banyak sih. Kalau saya compare sama kalau waktu saya ke toko buku di Singapura, di Malaysia, itu kayak judul itu udah kayak ribuan kali. Kita tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Kita butuh penulis-penulis baru sih. Gitu. Yang masih muda-muda, adik-adik ini itu kita butuh banget. Jadi menulis. Oke, terima kasih Kak Woro atas pesan dan kesannya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua juga ya. Dimanapun berada, yang menonton juga. Ini adalah Kak Woro Liana Lestari, juara Harapan 3, juara Harapan 2, Lomba Puisi Sahabat yang diadakan oleh Inspirasi Pena, dan juga juara 3, Lomba Puisi Cinta yang diadakan oleh Inspirasi Pena. 2 kali menang di Inspirasi Pena, Kak Woro Liana Lestari. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Kak Woro atas waktunya. Sukses selalu, sehat selalu. Semoga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan ya Kak Woro ya. Semoga sukses juga untuk Inspirasi Pena ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Kak Woro. Dan terima kasih juga untuk sahabat Ina yang telah menonton video live Instagram ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Nah, itu dia tadi sahabat Ina, perbincangan Inspirasi Pena bersama Kak Woro Liana Lestari. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk seluruh sahabat Ina yang menonton video ini dimanapun berada. Jangan lupa membaca ya sahabat Ina. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.